Kau menjadi setiaku. Mari kita bangkit berdiri Bapak. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi bagi Dia. Senangkan hati Tuhan, senangkan hatinya. Tinggikan dirimu
dulu pagi ini. Sudah digandeng semua? Sudah? Atau ada yang belum gandengan? Saya bisa gandeng tangannya. Aku disayang aku dianggap dengan suara yang kencang. Ya, sekarang angkat tanganmu.
pujian dan penyembahan. Dalam setiap hari-hari kami lalui karena kami bersama Tuhan yang hebat dan dahsyat. Tiba rasanya kami akan memberi, Bapa. Berkatilah setiap tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, gak ada yang sia-sia ketika kami memberi di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kami mampu memberi, karena Yesus sudah terlebih dahulu memberi dalam hidup kami. Engkau yang siap memberi hari ini. Bersama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Anak sekolah minggu boleh dipersiapkan. Dalam warga kerajaan, setiap daripada kita pasti rindu dan ingin dipakai Tuhan, diurapi Tuhan menjadi kingdom influencer. Dan terutama saya berbicara pada para bapak di sini, sebab kita tahu untuk memberikan pengaruh dalam keluarga, suatu pohon tidak lebih daripada akarnya, dan sebuah bangunan tidak lebih kuat daripada fondasinya. Dan fondasinya adalah para bapak-bapak. Zaman Allah menuju dalam Kejadian 18, Tuhan berkata pada dirinya sendiri, masakah akan menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan? Rencana Tuhan apa? Dari seorang tua seperti Abraham dan istri yang juga mandul, Tuhan membangun sebuah bangsa. Memang cara-cara Tuhan misterius, saudara ya. Dan Tuhan berkata bahwa Abraham harus memerintahkan. Perhatikan perkataan ini. Zawa itu istilah militer, ya. Seringkali kita mendengar sekarang jangan sikapnya seperti tentara, seperti militer. Anak-anak itu jangan diperintahkan. Sekarang nggak bisa, harus dihimbau, bahkan harus dituruti. No, cara untuk berhasil cuma satu. Seorang bapak harus menjadi pengaruh dalam keluarga lebih dahulu. Dan bulan ini kita berbicara pengaruh dalam gereja, dalam komunitas, dan disuruh berbicara kepada dunia. Dan perintahnya menarik sekali. Memerintahkan apa? Dipilih oleh apa? Diperintahkan pada keturunan dan semua tinggal di rumahnya untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan sang jalan adalah Kristus dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan itu Tuhan yang adil. Jangan sekarang berbuat tentang God is just God. Kebanyakan tentang a good God. Dan kita melihat cara satu-satunya adalah mulai dari diri sendiri. Menarik sekali bahwa kalau menurut standar 1 Timotius pasal ketiga tentang penatua, diaken dan diaken yaitu pelayan di pelayanan pekerjaan Tuhan, maka syaratnya ini Abraham pun bisa nggak lulus sebab suami dari satu istri, ya. Dan saudaraku, firman Allah menunjukkan karakter itu diperiksa 9 hal, tetapi kemampuan cuma satu, yaitu cakap mengajar, orang terhormat, tidak boleh double tongue, tidak boleh bercabang lidah, dan juga bisa menjaga rahasia iman, artinya tidak bocor mulut. Banyak orang tidak bisa dipakai karena bocor mulut. Gelas yang paling bagus terbuat dari kristal, kalau bocor itu nggak bisa dipakai, saudara ya. Harus diuji dalam bahkan tidak boleh orang yang baru bertobat. Seringkali kalau kita bicara tentang orang yang potensi, seringkali yaitu melihatnya itu achievementnya di dalam perusahaan, di dalam pencapaiannya, tetapi Alkitab bicara soal karakter. Karunia, seperti saya ucapkan berulang kali, kan semakin brilliant to the top, but only character can keep you there. Demikian juga tentang istri-istri. Apa hasil seorang suami? Lihat istrinya, lihat anak-anaknya. Tidak bisa dikatakan yaitu pemberontak. Roh yang bekerja di dunia is the spirit of rebellion. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang hebat. Kenapa itu Tuhan? Gimana seperti itu, saudara? Itu nggak mungkin. Sebab mengetahui pohon bernama dari keluarga. Ya, dan Allah berkata, istri jangan pemfitnah. Menarik sekali, pemfitnah di sini adalah diabolos. Diabolos apa? Iblis, saudaraku. Ya, jadi orang suka memfitnah itu. Alkitab mengatakan itu diabolos, itu iblis. Dapat menahan diri, dapat dipercayai dalam segala hal. Yang dituntut dari kita sekarang nama Tuhan, sebab punya pengaruh adalah dapat dipercaya. God bless you, warga kerajaan. Become kingdom influencer.
Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, betullah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai awan sembunyi. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan indah tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. kita dan tangan kita untuk mereka. Saya undang jemaat, tolong bangkit berdiri, arahkan tanganmu, dan mari kita berkati anak-anak ini. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh membawa buah hatimu, biji matamu, kekasih-kekasih jual Tuhan. Kami bawa mereka kepada Tuhan, karena kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhanlah yang menyempurnakan kehidupan mereka. Untuk itu Bapa, hari ini kami bawa mereka kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa masa depan mereka ditentukan oleh belas kasihan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mohon jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari niat-niat orang jahat, jauhkan mereka dari roh maut. Tetapi
tetapi biarlah kasih setiamu Tuhan menyertai mereka. Tuhan, kami bawa mereka Tuhan. Kami percaya anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang hebat, anak-anak yang unggul, akan menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tua mereka. Mereka memiliki masa depan yang indah. Mereka bukan menjadi ekor, tapi akan menjadi pemimpin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa hari ini Tuhan, anak ini Tuhan menjadi kebanggaan kami, karena Tuhan mempercayakan mereka kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, segala sesuatu yang mereka perlukan dan mereka butuhkan, Tuhan pasti sudah sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa dan dahsyat ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Tuhan, mereka berbeda dengan anak-anak dunia ini Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka akan menjadi pohon sanoba dan pohon aras bagi rumah Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa masa depan mereka sungguh ada. Masa depan mereka adalah masa depan yang gemilang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya akan janji Tuhan bahwa kepada anak-anak ini ada kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka, bapak ibu mereka, orang-orang yang mengasuh mereka Tuhan Yesus. Berikan hikmat, kemampuan untuk mendidik dan memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Pagari anak-anak ini Tuhan dari segala kutuk. Pagari anak-anak ini Tuhan dari segala pergaulan-pergaulan yang terkutuk ke depan Bapa. Tapi kami percaya anak-anak ini Tuhan akan menjadi anak-anak kerajaan Allah, menjadi anak-anak yang membanggakan keluarga, menjadi anak-anak yang menjadi mahkota bagi kedua orang tua mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjalanan mereka sebulan ke depan. Di bulan Agustus ini Tuhan, Tuhan akan memelihara mereka dengan cara Tuhan yang ajaib dan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami dedikasikan juga ibadah mereka hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati para guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami sudah membawa dan mempercayakan anak-anak ini kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah mempercayakan anak-anak ini kepada Tuhan, sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapa di surga, Bapa kekasih jiwa kami dalam nama Yesus, kami adalah orang-orang yang paling beruntung ya Tuhan, karena Tuhan perkenankan kami untuk masuk di bulan
itu sempurna untuk kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga Tuhan perkenankan kami sampai di bulan ke-8. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak punya alasan untuk tidak bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kami tidak punya alasan untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Dan itulah yang membawa kami hari ini Tuhan, tidak semata-mata karena agenda hari ibadah, tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami menunjukkan hati kami, wajah kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kami ada, dari tidak ada menjadi ada, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami telah mencoba menyuguhkan kesukaan Tuhan, sekalipun masih jauh dari sempurna Bapa. Kami percaya hari-hari mendatang Engkau akan mengurapi para pemuja penyembah-Mu di depan ini Tuhan Yesus, bersama-sama dengan umat-Mu, sehingga apa yang menyukakan hati Tuhan kami dapat sajikan dan kami suguhkan Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menerima apa yang menjadi pesan Tuhan di bulan Agustus ini untuk kami. Berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kita yang saya diberkati firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kondisi karena hujan, sehat semua? Puji Tuhan. Saya lihat setelah datang Pasir Payung berbeda, suasana barisan sebelah kanan ini tadi agak sepi. Namun begitu Pasir Payung datang, kelihatannya penuh. Baik. Nah, bulan ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memiliki tema masih seputar tentang kepemimpinan dan pengaruh di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga kita saudara. Nah, kenapa mesti harus kita menjadi pusat pengaruh? Karena memang untuk itulah saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk memberikan pengaruh, berkuasa. Kita ingat bagaimana awal penciptaan manusia, ketika Tuhan berinisiatif, mari kita ciptakan manusia segambar dengan kita, supaya apa? Mereka berkuasa. Tetapi kita lihat nanti bahwa setelah manusia jatuh di dalam dosa, ada keterbatasan daripada manusia. Tetapi oleh kematian Kristus dan turunnya Roh Kudus Tuhan, maka kuasa itu diwujudkan dalam pertolongan dan kepenuhan daripada Roh Kudus Tuhan, sehingga saudara dan saya diberikan kuasa dan otoritas untuk menjadi pusat pengaruh. Saya masih ingat kesaksian Pastor Alex almarhum, pendiri Betani di Surabaya. Waktu tahun 2002, lalu saya mengikuti convocation doa di Surabaya. Lalu beliau bersaksi kepada seluruh hadirin yang dari seluruh Indonesia dan juga ada dari luar negeri di kala itu. Dia bersaksi bagaimana dia mendirikan gereja Betani yang bisa dikatakan salah satu gereja yang terbesar di Asia, bukan hanya di Indonesia, di Asia. Dan beberapa teman-teman yang pernah sama-sama dengan kami di Surabaya. Di sini ada Mama Puji, David, Binsar ya, dan yang lain-lain barangkali. Waktu kita masih dulu bergabung dengan Raya Lempat. Nah, apa yang disajikan oleh Pak Alex? Karena menjadi satu pertanyaan yang besar pada saat itu, bagaimana beliau bisa mendirikan sebuah gereja yang begitu besar di tengah-tengah komunitas yang bisa dikatakan mayoritas di situ bukanlah pengikut Kristus. Tapi kok bisa berdiri sebuah gereja yang gitu? Lalu Pak Alex bilang,
Tuhan bilang, cerdilah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Artinya firman itu berlaku. Lalu apa kecerdikan saya? Ya, saya coba mendapatkan izin terlalu sulit. Tetapi apa yang harus saya lakukan? Saya gunakan uang saya bukan untuk menyogok mereka, tapi justru memberkati mereka. Apa yang saya berkati adalah membangun masjid di samping gereja itu. Sehingga disebutlah nama masjid itu adalah Masjid Al-Qudus. Jadi kalau Bapak Ibu suatu saat ke Surabaya, di samping gedung Minden itu ada masjid di sampingnya, namanya Masjid Al-Qudus. Ya, itulah hebatnya Pak Alex. Dan memang betul kita nggak bisa pungkiri orang-orang China sini, mereka jago sekali untuk menjadi pusat pengaruh. Maka kita lihat juga di gereja-gereja yang besar di kota besar itu semua pada pemimpinnya adalah orang-orang Chinese, karena mereka rela membayar dengan harga yang cukup besar. Nah, hubungannya dengan tema kita bulan ini, saudara, adalah berbicara tentang pengorbanan. Jadi kalau tidak ada pengorbanan, tidak akan ada kemuliaan. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak akan terjadi penuaian. Nah, kalau kita lihat di dalam tema bulan ini yang coba munculkan dulu puji, kemarin saya sudah sampaikan di doa puasa dan juga doa pekerja di dalam Galatia pasal yang ke-6 itu, ya, dikatakan di sana, khusus kita ambil ayat 9 saja sampai 10. Dikatakan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Perlu saya garis bawahi kepada saudara, jangan pernah punya pemikiran bahwa dengan berbuat baik saudara dan saya menjadi selamat. Karena saudara berbuat baik, maka saudara masuk surga. Ya, bukan. Tetapi kita berbuat baik karena rasa syukur kita yang telah Tuhan selamatkan kita. Amin, saudara. Jadi orang yang sudah diselamatkan itu begitu mudah untuk berbuat baik. Sekali lagi, orang yang sudah diselamatkan seharusnya begitu mudah untuk berbuat baik, memberkati, peduli dengan orang lain. Sedangkan mereka yang belum diselamatkan, mereka ada benih, ya, untuk selalu memberkati, menolong orang lain. Apalagi kita. Sekali lagi, perbuatan baik kita bukan itu yang menjadi ukuran kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, dan untuk itulah kita harus berbuat baik. Jadi karena Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia supaya mereka tidak disesatkan, sehingga mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik, tetapi dengan tujuan yang lain. Kita berlomba-lomba untuk berbuat baik untuk apa? Supaya kita bisa menuai, saudara. Menuai apa? Menuai mereka yang belum memiliki kepastian keselamatan. Oleh karena itu dibutuhkan di sini yang namanya sebuah pengorbanan. Oleh karena itu, siapa yang suka berkorban, saudara? Hanyalah mereka yang memiliki iman yang kaya. Kita akan masuk di dalam renungan kita hari ini. Kita buka dulu Lukas pasal 21. Lukas pasal 21, tolong ditayangkan, saya punya PowerPoint, ya. Sekali lagi judulnya atau tema kita hari ini saya buat iman yang kaya. Kalau ada iman yang kaya, maka ada iman yang miskin. Saya tidak sedang menceritakan Yus Iman di sini, tapi iman yang kaya yang saya maksudkan. Yus Iman ada di Medan hari ini.
Baik, kita lihat di dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Sekali lagi, kebiasaan kita menghormati Tuhan, kita berdiri. Judul perikomnya adalah persembahan seorang janda miskin. Bukan janda kaya ya, janda miskin. Kita baca secara bergantian, kaum pria ayat ganjil dan kaum wanita ayat genap. Dua-duanya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2, ibu-ibu. Lalu Ia berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada seorang itu. Sama-sama, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi diri kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkah. Demikian firman Tuhan. Silakan dulu. Bicara soal persembahan, yang pertama, kita memberikan persembahan itu karena sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan itu bukan karena sebuah kewajiban, kecuali persepuluhan. Kita memberikan persembahan itu bukan karena terpaksa. Kita memberikan persembahan itu kepada Tuhan supaya ada pendukung dana operasional gereja di mana kita bergereja. Makanya sebagaimana pernah saya saksikan di Eropa, ya, di dunia barat sana banyak gereja yang tutup. Kenapa? Karena sedikit orang datang ke gereja. Dan mereka tidak mampu membiayai daripada operasional gereja. Akhirnya tutup. Dan bukan berdampak positif, akhirnya adalah berdampak negatif. Apalagi gedung-gedung gerejanya dijual dan dibeli oleh kaum kaya. Kemarin kita lihat, saya ada kirim video, saya nggak tahu apa saudara baca ya, lihat ya. Beberapa bulan lalu kerajaan Inggris baru sadar, bangsa Inggris baru sadar. Kita tahu Inggris kan kerajaan, beda dengan kita. Kalau raja itu berkata ya nggak bisa ditolerir, itu nggak bisa dilawan. Ternyata gelombang orang yang meninggalkan kekristenan luar biasa. Jadi kalau orang meninggalkan kekristenan, kemana mereka? Ya kepada sebelah. Lalu akhirnya mereka sudah baru sadar bahwa ini lama-lama bahwa Inggris ini adalah habitatnya adalah Kristen. Ini kerajaan yang dibangun di dalam kekristenan, sebuah negara yang benar-benar adalah Kristen. Tapi kenapa sekarang bisa dikatakan hampir 50-50? Lalu mereka disadarkan, saudara. Akhirnya mereka memberikan semacam undang-undang yang baru, bahwa semua orang yang datang dari kaum sebelah itu yang memprovokasi harus deportasi semua. Kenapa sudah berubah banyak fungsi gedung gereja menjadi gedung sebelah, saudara? Menjadi gereja bawah, saudara, maksud saya. Nah itulah kenapa kita membawa persembahan. Janda miskin ini membawa persembahan itu bukan karena dia berlebihan, tetapi dia benar-benar terbeban dan terpanggil untuk memberikan ekspresi, menunjukkan ekspresi imannya. Silahkan. Mungkin dia berpikir, aku miskin secara harta, miskin secara finansial, miskin secara keuangan, tetapi saya kaya akan iman, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tidak akan berdampak
Kalau masih kita menjadi penganut adalah iman kita adalah iman yang miskin. Karena tidak sulit untuk mendeteksi orang-orang yang imannya miskin, saudara. Sekalipun hartanya melimpah ruah, tetapi imannya miskin. Ciri-ciri iman yang miskin, saudara, adalah yang pertama, mudah rapuh. Apa? Mudah rapuh, mudah putus asa, saudara. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini bukanlah pemilik iman yang miskin, tapi iman yang kaya. Salah satu kita lihat pagi hari ini, hampir separuh kursi ini nggak ada. Itu iman yang miskin, saudara. Iman yang kaya itu dia akan mengutamakan Tuhan. Dia tidak takut kalau lebih waktunya kepada Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Itulah iman yang kaya, saudara. Dan saya berdoa, iman yang kaya bisa menghasilkan kekayaan, saudara. Amin. Tapi iman yang miskin belum tentu akan menghasilkan iman yang kaya. Saya ulangi, iman yang kaya bisa menghasilkan berkat yang melimpah. Tapi iman yang miskin tidak akan menghasilkan iman yang kaya. Bukankah tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 11 itu, dikatakan di sana Ibrani 11 ayat pertama, bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu. Abraham beriman mempersembahkan Ishak. Abraham beriman menunggu janji Tuhan. Henok beriman. Ada banyak tokoh-tokoh yang ditulis dalam Ibrani pasal 11 itu, saudara bisa baca. Itulah tanda-tanda ciri-ciri iman yang kaya. Tapi kita lihat daripada iman yang miskin, saudara. Perhatikan, murid-murid Tuhan, waktu Tuhan tanya kepada mereka, menurut kamu mana yang lebih besar persembahan yang kamu lihat tadi waktu orang memberikan persembahan? Lalu murid-murid menjawab apa tadi? Halo, murid-murid jawab apa? Orang kaya. Tapi justru dalam penilaian Tuhan, justru persembahan janda miskin inilah mempengaruhi hati Tuhan, menarik perhatian Tuhan. Hari-hari ini saya mau ingatkan kita, jadilah menjadi pribadi yang menarik perhatian Tuhan. Bukan harus jadi janda dulu atau jadi duda, bukan itu maksudnya. Saudara bisa mengerti maksud saya? Artinya mari kita memberikan segala sesuatu itu di luar kemampuan kita. Masih ingat, saya sampai hari ini saya masih ingat khotbah Pak Dipas sendirinya yang pernah berkhotbah. Dia bilang kalau memberi itu kalau nggak ada rasa sakit itu bukan pemberi. Sakit nggak kepada janda itu? Sakit, saudara. Waktu dia memberikan. Hari ini mungkin engkau tidak memberikan, hari-hari yang lalu engkau tidak memberikan materi untuk pekerjaan Tuhan, untuk atau dengan siapapun. Tapi adakah engkau mempersembahkan waktu? Tuhan memberikan kita waktu setiap hari 24 jam. Adakah kita korbankan sebahagian waktu kita untuk Tuhan? Tadi malam saya tantang kaum bapak, minimal sekali sebulan ada ibadah kaum bapak di tempat ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Kalau kita tanya, kami gak punya waktu, berdosa kita kepada Tuhan kalau kita bilang tidak punya waktu. Siapa yang punya waktu, saudara? Siapa yang memberikan waktu ini? Adalah Tuhan. Dan kalau kita tidak bisa memberikan yang lain, berikanlah waktumu untuk Tuhan. Saya senang tadi pagi kita sudah mulai di Medan, gereja kita di Medan.
Kemarin saya ngomong, mulai bulan minggu depan, maksudnya minggu ini, kita sudah ada doa Zoom. Dan koordinator doanya diumumkan kemarin, semua pengerja harus ikut doa lewat Zoom. Mulai jam 5 bangun semua. Dan saya rindu akan menular ke gereja induk di Galang. Yang setuju katakan amin. Amen. Yang setuju beri tepuk tangan. Kita ada harga yang harus kita bayar, saudara, untuk menjadi pusat pengaruh, supaya gereja kita punya nilai khusus di hadapan Tuhan. Kalau ada nilai khusus di mata Tuhan, bukan di mata manusia ya, di mata Tuhan, saya percaya apa yang sulit bagi Tuhan untuk mengubah segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Bagaimana seorang janda miskin, janda sarpat, saudara, dia juga memberi dalam keadaan terancam hidupnya, saudara. Waktu datang Elia kepada janda sarpat ini, dia berkata, buatkan bagiku sebuah roti. Lalu apa kata janda sarpat ini? Tinggal ada segenggam tepung dan sedikit ada minyak, dibuli-buli. Dan makanya saya mencari kayu, ini kami akan olah ini, dan setelah masa dan kami makan, dan ini adalah makanan kami yang terakhir. Artinya sesudah itu mereka akan mati. Saya percaya di rumahmu tidak ada yang kosong tempat berasmu saat ini. Amin. Saya percaya, ya Bapak Ibu ya, di tabunganmu tidak ada yang 0 rupiah di sana, atau tinggal 10 rupiah lagi. Pasti lebih daripada itu. Bagaimana kalau Tuhan katakan sekarang, Bapak Ibu, semua isi dompetmu itu persembahkan untuk rumah Tuhan. Senyum Pak Payu dan Ibu Payu. Janda sarpat itu tidak mungkin dia berikan. Dan saya lihat hari-hari ini, yang sulit bagi gereja Tuhan bukan soal uangnya, soal waktu untuk Tuhan. Itu terlalu sulit sekali kita bagi untuk Tuhan. Maaf ya, saya memberikan teladan kepada pekerja dan jemaat. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang berpangku tangan. Kadang-kadang kayak gasing saya. Kayak kemarin hari apa itu, hari Jumat ya, belum sempat duduk, langsung mandi, belum sempat makan, makanya langsung ke sini ngajar sok. Satu hari itu ada berapa tempat, ada musir setan saya. Semalam saya tunjukkan videonya sama mereka. Bukan jemaat kita, nggak kenal, tapi mereka bilang, Pak, tolonglah datang. Nah, saya harap mungkin tidak seperti waktu saya, karena memang saya punya waktu khusus untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaat Tuhan, melayani siapa saja. Tapi tolonglah bagi-bagi waktu untuk Tuhan. Amin. Karena sering saya lihat setelah nanti kita kehilangan banyak waktu karena ada sesuatu hal. Saya tidak berdoa untuk sakit, saudara. Barulah kita selalu berkomitmen, saudara. Oleh karena itu, iman yang kaya itu tidak pernah takut hari esok, saudara. Amin. Iman yang kaya itu tidak takut berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Iman yang kaya itu tidak takut untuk menolong orang lain, saudara. Itu iman yang kaya. Tapi iman yang miskin itu walaupun dia punya, dia ada, saudara, dia begitu menghemat. Dia iri, dia kikir. Nah, saya ingin mengajarkan kepada jemaat ini,
Bagaimana firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 9, saya minta salah seorang di tengah, ada di tengah di sana. Ada Yabes. Kalau di tengah berdiri kau Yabes. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Yang besar suaranya. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipatkan dalamnya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan. Pertanyaan saya, kira-kira janda yang memberikan 2 perak uang tadi, kira-kira dia miskin atau tidak? Saya percaya tidak, dia miskin, walaupun tidak ditulis di sini. Tuhan karena memberi apresiasi, pasti Tuhan memberkati hidupnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan untuk saudara. Tahu lagunya orang yang imannya kaya? Kunci C. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolongkan saya. Tetap percaya Tuhan setia. Itu janji iman yang kaya. Itu janji iman orang yang imannya kaya, saudara. Dia tidak pernah takut. Dia berkata, dapat ku tanggung di dalam segala. Itu di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Saya sering lihat itu di mobil-mobil di belakang, ditulis di situ, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Tapi supir angkotnya ngebut juga. Kenapa mengejar saya, saudara? Tapi tulisannya di belakang, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Ternyata hanya sekedar tulisan. Saya mau katakan hari ini, kita tidak sekedar Kristen KTP, tapi benar-benar adalah Kristen yang imannya kaya. Katakan kiri kananmu, imanmu ternyata kaya sekali. Masih banyak ini termasuk imannya kaya ini. Jauh dari Medan dia mau datang ke sini. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Basih Bayu. Segala perkara dapat ditanggung lewat tol. Jadi mari kita melihat diri kita. Yang perlu kita perkaya adalah iman kita. Tadi dikatakan di dalam 2 Korintus tadi, kamu akan diperkaya di dalam kemurahan. Oleh karena itu, sekali lagi, iman yang kaya itu di dalam hal beri tidak tergantung kepada musim, ya, tidak tergantung kepada musim. Pokoknya selagi ada kesempatan, seperti Galatia katakan tadi, selagi ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Next, puji. Orang yang imannya kaya, dia berani berbagi. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil. Terus ada lagi sambungannya? Oke, mungkin ayat 8-nya, coba ayat 8-nya puji. Nah, tetapi tiba-tiba Andreas berkata, di sini ada seorang anak kecil
yang memiliki 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dia berani melepaskan itu karena Tuhan menghendaki. Dan kita lihat dari 5 roti 2 ekor ikan memberikan pengaruh besar kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Minggu lalu khotbahnya Pak Jerry masih ingat, Abraham rela melepaskan Ishak. Anak ini rela memberikan ikannya, memberikan rotinya. Pertanyaan saya buat kita hari ini, apa yang kita mau relakan hari ini untuk Tuhan? Apa yang mau kita relakan untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang mau kita relakan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan saudara? Tadi malam saya sampaikan kepada 2 pengerja, waktu saya mengikuti seminar 3 hari berturut-turut di Medan, ada 2 komponen penting di dalam gereja yang hilang. Pertama adalah urapan. Yang kedua adalah kasih yang mula-mula. Nah, saya rindu lewat firman Tuhan hari ini, saudara dan saya, ayat kita kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Jadi bukan ditentukan oleh musim baru orang berbuat sesuatu. Yang berikutnya saudara adalah ciri daripada iman yang kaya itu, selagi ada kesempatan dia melakukan spontanitas. Dia berani berbagi dan tidak mengenal yang namanya khawatir, saudara. Tidak mengenal dan tidak terintimidasi, dia tidak terpengaruh dengan namanya kekhawatiran. Itulah di dalam Lukas pasal 21 ayat 2 sampai 4. Ia melihat juga seorang janda miskin yang kita baca tadi, saudara, memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada. Sekali lagi saya mengatakan, bukan soal kuantitas, tapi kualitas waktu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan berikan sisa-sisa waktumu berdoa untuk Tuhan. Kita harus jujur ya. Mari ayo Bapak Ibu masih ada di ruangan ini, perhatikan. Waktu kita mau tidur harus jujur ini. Bukankah sisa-sisa keletihan mata kita melihat ponsel, melihat TikTok, melihat Facebook? Bukankah itu? Akhirnya dokter, Tuhan terima kasih ya, amin, langsung tertidur. Tapi Tuhan baik, masih pagi hari masih kita bangun lagi. Selalu kita berikan kepada Tuhan sisa waktu, sisa tenaga, semua sisa yang kita berikan kepada Tuhan. Apakah ada keadilan di sana? Halo, ada keadilan? Tidak ada keadilan kita kepada Tuhan. Tapi seringkali kita meminta keadilan dari Tuhan. Mau tahu keadilan Tuhan seperti apa? Oke, saya kasih gambaran ya. Ada Mama Bincar sini ya? Ada Mama Bincar? Tahu Mama Bincar? Itu logo daripada kejaksaan itu adalah timbangan. Betul ya Mama Bincar? Ada timbangan, lalu ada tiangnya sini. Itu artinya harus balance. Baru namanya adil. Walaupun belum tentu jadi ditemukan keadilan. Mau tahu keadilan Tuhan? Keadilan Tuhan itu miring. Seperti ini, perhatikan ya. Keadilan Tuhan ini. Ini kesalahan kita, ini kasih Allah. Perhatikan. Keadilan Tuhan kepada kita, ini kasih Allah, ini dosa kita. Ini pelanggaran kita. Artinya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar kasih Allah daripada pelanggaran kita. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Jadi jangan coba-coba ketika ada masalah bilang, Tuhan di mana keadilanmu? Untuk gak diketok kepala kita. Jadi udah tahu ya, rahasia keadilan Allah itu seperti ini. Manusia menghendaki supaya ada keadilan seimbang, yang mudah-mudahan itu bisa tercapai.
tapi biasanya sulit tercapai, agak miring-miring sedikit. Tapi keadilan Allah, lihat, lebih besar kasih Allah daripada pelanggaran. Percaya saudara? Bayangkan, kita berikan kepada Tuhan semuanya sisa. Sisa tenaga kita, sisa waktu kita, sisa ongkos kita, semua sisa. Saya sudah ajarin jemaat, ayo mana milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Selalu sisa kita berikan kepada Tuhan. Artinya, karena kita ragu kalau kita mengutamakan Tuhan, kita ragu kita apa kalau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita ragu, dan itulah iman yang miskin. Nah, saya percaya Tuhan tidak pernah menurunkan kita di bumi ini, memilih kita, lalu dianugerahkan kepada kita iman yang miskin. Tidak, tapi dianugerahkan kepada kita apa? Iman yang apa, Papa ini? Iman yang kaya, saudara. Kita beri tepuk tangan untuk saudara. Jadi orang yang memiliki iman yang kaya itu, mereka tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, saudara. Pokoknya segala musim, apapun musimnya, apapun, tetap mereka mengucap syukur. Makanya Tuhan ajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala musim, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Tetap mengucap syukur dengan berbagai ekspresi kita. Sekali lagi jangan berpikir soal uang ya. Dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan kesempatan kita. Saya mengharapkan kepada orang tua ya, yang punya anak-anak gadis, punya anak remaja, berikan perhatian untuk anak-anak itu. Kita lihat sekarang bagaimana pergaulan anak-anak muda. Biarlah tersitalah waktu mereka sekitar 2 jam di gereja ini setiap malam minggu. Bawa mereka, tuntun mereka, arahkan mereka. Saya mau katakan bahwa anak muda bukan masa depan gereja, tetapi anak muda adalah masa depan. Anak muda adalah hari ini, adalah masa ini, saat ini. Mereka lah yang menjadi tulang punggung gereja ini, adalah anak-anak muda. Berapa banyak anak-anak muda yang membawa orang tuanya bertobat. Saya lihat di kota besar, saya lihat di jemaat kita di sana, anak-anaknya yang datang dulu. Lama-lama orang tuanya datang. Nah, saya berharap kepada para orang tua, tolong dorong anak-anak. Berikan waktumu untuk memperhatikan anak-anakmu. Jangan setelah menyala, setelah menimpa, baru kita mau buru-buru mau menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Masih ingat barangkali Mama Samuel? Ada dulu, sorry saya. Masih ingat ada? Waktu di sini ada, kita lagi doa puasa. Ada keluarga Mama saya. Waktu itu datang berhenti di depan, mereka katakan lagi doa puasa. Lalu bapak itu sama ibu itu, waduh, tolong kalau mau ke rumah Tuhan, bertemu dengan pendeta sedikit agak hormat mereka. Lalu kami lagi suasana berdoa, tiba-tiba datang bapak ibu itu, Pak, tolong doakan anak kami ini. Kenapa? Sehatnya. Saya lihat itu sehat badannya, ya gagah. Namanya juga marga sinaga, pasti di mana-mana marga sinaga itu pasti kokoh badannya. Amin. Iya mau marga sinaga waktu itu. Hah? Ada ya. Oh, dia keluarga mamamu. Lalu saya bilang, kenapa Ina? Kami udah habis di udara, di darat, dan di laut. Artinya semua apa yang dikumpulkan abang itu habis semua. Ditelan urusan, baik urusan dengan polisi, urusan dengan hukum, dan yang apanya penyebabnya karena dia terlibat narkoba. Lalu dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan ini. Kalau dia sembuh, kami suruh dia menjadi sekolah pendeta. Langsung saya bilang, memang inilah yang dicari-cari Tuhan untuk menjadi pendeta.
karena sudah sebagian sarafnya putus. Ini mau dipersembahkan kepada Tuhan. Seringkali kita mau persembahkan anak-anak kita tidak lulus di sana sini, kita mau persembahkan jadi hamba Tuhan. Nah, saya mau ingatkan, Bapak itu ada berapa anaknya Bapak itu? 5. Itu yang ada itu berapa? Oh 2, siapa? Pilih salah satu di antara mereka untuk persembahkan kepada Tuhan. Yang cantik-cantik, yang pintar-pintar itu harus diutus untuk jadi hamba Tuhan. Ini nanti sudah bandel, sudah nakal, tidak bisa diatur, itu yang mau dipersembahkan untuk Tuhan. Betul apa betul ini ya? Tapi anak yang baik-baik itu, biarlah dia jadi ini, biarlah jadi itu. Sepertinya kita memberikan kepada Tuhan itu sekali lagi yang soak-soak, saudara. Ya, istilah itu monja. Mau menerima monja dari Tuhan? Pak Hotan mau gak menerima berkat yang sudah soak-soak, yang akan dipakai orang cuma dikasih kepada kita? Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, hari ini tema kita, jangan jemu-jemu kita untuk berbuat baik. Selagi ada kesempatan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, ketika kita memperhatikan orang lain. Matius 25 berkata, ketika aku lapar memberi aku makan, ketika aku di penjara engkau mengunjungi aku, ketika aku sakit engkau melawat aku. Sekarang saya lihat ya, maaf ini, gara-gara WA ini, kita dengar jemaat sakit. Apa kata kita di WA itu? Dan karena saya bilang, aduh, gara-gara WA ini jadi orang gak punya niat untuk mengunjungi saudaranya yang sakit. Cukup dia bilang, kayaknya pesuruh aja Tuhan itu. Oleh bilur-bilur Tuhan, engkau sembuh. Yang benar. Tapi firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah nol. Hanya di WA tulis, tapi belum tentu dia berlutut. Dia ambil doa, Tuhan, kami mohon pertolongan untuk Natalia Purba yang sedang sakit. Kadang-kadang kita hanya mengirim WA. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Hanya sebatas itu. Saya mau tanya Pak, mau gak? Mau. Maaf ya, tapi Bapak tetap sehat. Saya sakit. Ya. Kiranya Pak Hotan segera sembuh. Udah pos Bapak itu. Tapi ketika saya datang, aku kunjungi dalam rumah sakit, dalam nama Yesus, Pak Hotan sembuh, sehat dan kuat. Ada nilainya gak? Berbeda gak? Saya mohon kepada kita, jangan sampai kita tidak punya perhatian terhadap sesama kita. Tadi dikatakan terutama kepada sesama kita. Jadi bukan tidak bagus ya, di grup itu semoga cepat sembuh, semoga cepat pulang dari rumah sakit, itu bagus. Nanti siapa sih pemilik WA itu ya? Saya kata siapa dalam menciptakan itu? Pemilik Facebook. Jadi seolah-olah yang menjawab permohonan kita itu adalah Facebook. Kenapa? Di sana tidak disambut. Hari ini saya mau katakan kepada kita, bagus itu. Artinya kita ingat ada teman kita yang sakit, ada teman kita yang sedang keadaan susah. Tetapi tidak hanya cukup dengan kata-kata. Di dalam di dalam Yakobus, silakan puji. Yakobus pasal 2 tadi, coba kita baca bersama-sama. 2 ya. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepada imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Lompat, hai manusia yang lemah, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman
Amin saudara. Oleh sebab itu saya berharap jangan hanya sekedar WA. Kalau ada keluarga jemaat kita sakit, kunjungi mereka. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Setuju saudara? Halo, yang setuju banyak tangannya, yang setuju saja. Karena hari ini giliran dia, besok lusa pasti giliran kita. Dan disitulah rasa persekutuan kita sebagai sesama warga kerajaan Allah. Kita saling memperhatikan. Dan akhirnya orang akan melihat, wow, luar biasa keluarga besar Gebirong ini. Bagaimanapun mereka semua orang sibuk itu, ada yang jadi ini, yang jadi ini, ada yang ini, tetapi mereka punya waktu. Berikan waktumu untuk Tuhan dan berikan waktumu untuk sesama, sehingga sesama juga akan memberikan waktunya untuk kita. Jangan kita berkata, oh, waktu aku sakit, waktu dia gak kunjungi, waktu pesta, waktu itu aku gak dia datangi. Itu orang dunia. Justru katakan, apa upamu? Kalau kita memberkati orang yang sudah memberkati kita, apa upah kita, kata firman Tuhan. Tapi kita melakukan segala sesuatu karena Tuhan, bukan karena dia. Dia tidak datang di pesta kita, dia tidak datang waktu kita sakit, bukan. Karena kita punya kesempatan, masih ada kesempatan kita untuk dikunjungi. Mana lebih bagus? Saya tanya dulu sama kita, halo, mana lebih bagus kita dikunjungi di rumah sakit atau kita mengunjungi orang di rumah sakit? Mengunjungi. Doa saya, lebih baik kita mengunjungi siapapun. Amin saudara, mari. Dan itu akan memberikan pengaruh yang besar saudara. Dan akan terjadi penuaian besar-besaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah aku Tuhan, coba aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu.
depan kita ada roti dan anggur. Setelah kita mendengarkan firman Allah, Yesus telah terlebih dahulu berkorban untuk saudara dan saya. Dia merelakan semua yang terbaik, semua yang bernilai, semua yang berharga. Yesus telah persembahkan untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, apa yang harus kita persembahkan untuk Tuhan? Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus pagi hari ini, kembali saya mengajak setiap kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Seperti apa kita mengasihi Tuhan? Dan bagaimana cara kita mengekspresikan kita mengasihi Tuhan? Apa hanya sekedar dengan kata-kata? Hanya sekedar ucapan? Atau dengan sebuah tindakan? Kita mengasihi Tuhan dengan maksimal, seperti seorang janda yang memberikan di dalam keterbatasan. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan keterbatasan kita, bukan karena kelebihan kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum kau menerima tubuh dan darah Yesus, kau berkata kepada Tuhan, pujilah aku Tuhan. Silakan duduk, coba dalam sikap berdoa. Hosana. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah tanda persekutuan kita dengan kepingan-kepingan tubuh yang terkoyak-koyak dan tercabik-cabik itu? Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita adalah tanda persekutuan kita dengan darah yang suci yang tertumpah sampai ke bukit kota untuk menebus kita orang berdosa dan menyelamatkan kita? Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhanlah saudara dan saya mendapat jaminan garansi. Oh, saudara dan saya telah dihapuskan dosa pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kerinci, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu
Biarlah semakin ke hari kami semakin diperkaya di dalam iman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu apapun persoalan dan pergumulan mereka. Kami percaya bisa diselesaikan dengan iman yang kaya, bukan dengan harta yang ada, tapi iman yang kaya. Kami percaya sungguh bahwa di dalam Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Kita yang diberkati firman Tuhan dan telah diberkati dalam perjamuan kudus, sama-sama berkata amin. Baik, mari kita akhiri ibadah ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih tiba akhirnya kami menyudahi ibadah di minggu pertama bulan 8 ini Tuhan. Tuhan, kami tahu banyak hal yang kurang sepanjang kami ada di ruangan ini. Engkau tahu kedalaman dasar hati kami. Engkau tahu apa yang kami sudah persembahkan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan, jangan ada yang sakit jemaat. Tidak ada yang sakit, apalagi sakit-sakitan dalam nama Yesus. Kami tolak ini semua Bapa. Kami percaya apa yang dikerjakan, diusahakan jemaat-Mu, Kau berkati. Baik mereka sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai PNS, sebagai tentara maupun Polri, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pelayan-pelayan di dalam gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka. Berkati para orang tua kami yang sudah lansia, baik yang hadir di ruangan ini maupun tidak. Tuhan berkati kesehatan mereka. Berkati panitia Natal yang sudah dikukuhkan hari ini dalam nama Yesus. Tuhan yang memberi mereka sehat, Tuhan memberi mereka kuat, dan Tuhan memberikan mereka hikmat akal budi, sehingga perayaan Natal tahun ini Tuhan jauh lebih semarak dibanding tahun-tahun yang lalu. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan kami kembalikan kepada Tuhan. Persembahan khusus, persembahan cepat terima kasih, persembahan umum. Kiranya Tuhan memberkati lumbung-lumbung umat-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka tidak ada yang berkekurangan dalam nama Yesus, tapi sebaliknya mereka akan menerima dan menerima berbagai berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur buat anak-anak kami, saudara kami yang berulang tahun, khususnya anak kami Sylvie Anna Siregar. Tuhan terima kasih, Engkau telah menambah umurnya dan bila anak ini Tuhan tetap cinta Tuhan dan kasih Tuhan. Saudara kami Aksi Mamora, Bapak Iwel Hiski Gasaragi, Ani Pranata Pranin Ani. Kami percaya Tuhan, mereka dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami berserahkan semua kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah akan beranjak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan ucapan syukur kami yang kami sampaikan dan kami terima jawabannya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengatakan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kekasih-kekasih hatinya Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua dan permanen untuk menjemput kita sebagai tunangan kekasih jiwanya.